Selamat siang Ibu Yosi. Siang Mas Tomo. Sekitar 20-an hari lagi ya masa tugas Ibu aktif ini menjadi kepala sekolah. Tapi kami memantau Ibu perjalanan awal PNS dari guru hingga saat ini kepala sekolah di SMP 31, banyak prestasi, banyak hal yang sudah disumbangsih, baik itu tenaga pikiran bahkan prestasi di dunia pendidikan. Mungkin ya. Kami ingin mengawali Ibu dari terakhir SMP 31, banyak yang sudah dibenahi seperti misalnya drum band menjadi marching band. Dan ternyata di sekolah-sekolah berikut sebelumnya SMP 2 juga Ibu mulai marching band. Ini apa yang membuat Ibu semangat untuk selalu melakukan inovasi atau peningkatan? Ya saya kayaknya ini ya, kalau kepala sekolah kok diam saja nggak buat perubahan yang berarti itu kayaknya kok kayak nggak bekerja gitu. Jadi kalau bisa yang buat perubahan yang berarti, kemajuan untuk apa itu namanya, motivasi buat anak-anak dan guru-guru semuanya. Dan ternyata juga itu membuahkan hasil yang positif ya Bu ya. Yeah. Seperti 31 ikut marching band yang pertama ya, tingkat kabupaten juga ada. Berapa penghargaan Bu? Ada 3 ya. Dia paling pemula ya. Sudah lumayan. Itu dari sisi kegiatan seperti marching band. Ternyata begitu kami masuk di SMP itu banyak ada pembenahan fisik ini Bu. Yeah. Apa saja yang dilakukan? Ya mulai dari dulu saya datang ini kan tidak punya lapangan basket. Ya, jadi upacara itu masih tanahnya ya masih nggak rata. Ya nyandung loh Mas. Nah jadi kok saya kasihan ya, kok rasanya kok sedih lihat sekolah kok seperti ini. Akhirnya dengan dana yang minimal itu kita coba buat lapangan basket. Yang juga untuk lapangan upacara. Ya, sekaligus untuk upacara. Dan itu juga ternyata dampaknya bagus ya buat anak-anak, jadi semangat. Ya, aja. Terus dari cat yang warnanya biru, biasanya biru, sendu ya, kayak kotor, kayak debu. Itu terus saya minta izin komite untuk saya ubah catnya jadi cat warna semangat ya, orange. Pemilihan orange kenapa Bu? Karena lebih ya cerah, kan warna semangat ya, semangat pas untuk sekolah itu orange sama ini krem kita buang. Jadi lebih hidup, lebih motivasi Bu ya. Dan ternyata setelah di awal-awal ya banyak yang gimana ya, dulu kan menyebutnya ini kampus biru. Kampus biru itu artian sempit, kok semuanya dicat biru, itu saya nggak pas ya. Itu hanya aja ya, hanya sebutan ya, tidak harus warna biru. Ya, jadi setelah ternyata bagus ya pada semua. Ternyata tidak sampai di situ. Kantin juga ada pembenahan ya Bu ya. Betul. Nah sebelum kantin kebetulan kita dapat bantuan dari DAK itu ya. Jadi 4 ruang kelas 9 yang sudah pos sudah nggak layak itu. Saya datang masih seperti itu, akhirnya dapat bantuan. Berapa? 4 ruang kelas, terus sama kamar mandi WC itu 2 tempat untuk terapi. Yang terakhir kantin belum diresmikan ya? Kantin ini belum, itu tadinya gudang kumuh yang sudah atapnya dindingnya triplek dan sudah bolong-bolong, kotor. Pokoknya sudah nggak layak, itu saya ubah jadi kantin yang kantin modern yang menarik, hampir kayak SMP 2 lah pokoknya. Yang rencana diresmikan konsepnya juga sama 31 Mei Bu ya? Iya. Oleh mungkin Pak Kadin ya? Ya. Sekaligus nanti 31 Mei itu acara pelepasan kelas 9, nanti saya selipkan juga acara peluncuran majalah sekolah. Karena kan kita awalnya belum pernah. Ada. Nah, kita ide dari Bu Yosi. Ya, betul. Karena kebetulan juga ada guru yang baru ya, guru baru, kayaknya dia kompeten di bidang ini, tulis-tulis, makanya saya beri tugas untuk ini. Di apa namanya? Ya di pembimbing ya. Di majalahnya apa? Majalahnya Aktiva itu aktivitas siswa SMP 31. Diluncurkan tanggal 31 dan harapannya itu akan terus berkibar ya. Harapannya terus meskipun Bu Yosi sudah purna nanti 1 Juni ya. Termasuk kemarin ulang tahun yang ke berapa ya? 30 ya, ulang tahun 30 terus 6 itu saya juga
meluncurkan buku karya siswa guru. Jadi siswa itu di bulan Ramadan saya beri pelatihan menulis buku, kita hadirkan pelapis dari jauh, pelatih yang sudah pengalaman, sudah banyak mencetak buku itu dilatih dan mereka ternyata bisa menghasilkan buku. Ini sangat menarik juga Bu. Kami ternyata juga sempat mereview begitu perjalanan Ibu. Awal PNS adalah menjadi guru SMA di SMA Kristen Widodo ya, matematika Bu ya. Kemudian perjalanan menjadi guru juga di SMP 2 ya. Dan di SMP 2 itu ternyata prestasi sangat besar nih, menjadi guru prestasi ya. Juara 1 tingkat kabupaten dan juara 2 tingkat provinsi. Hingga akhirnya seleksi PNS dan menjadi kepala sekolah di SMP 26 waktu. SMP 26. Ternyata perjuangannya juga cukup berat, cukup besar Bu ya, membangun 26 waktu itu ya. 26 waktu itu halamannya masih rawa-rawa ya, kayak sawah, tapi sawah yang airnya mandek, tidak menghasilkan padi tapi alang-alang. Itu di depan kelas loh Mas. Tantangan Bu tersendiri ya. Ya, saya terus akhirnya yang saya lakukan membuat jalan untuk truk masuk dulu. Buat jalan, setelah jalan bisa itu dilalui truk. Nah, terus sudah kita truk sampai beberapa truk itu untuk nguruk bertahap ya. ya. Ibu bertempat seperti 26 banyak pembangunan yang sudah dilakukan. Ya. Waktu itu kan bantuan kan belum melihat dapodik ya, belum ada dapodik, jadi kita setiap tahun mengajukan proposal untuk supaya ada bantuan untuk pembangunan. Jadi sampai dari yang tadinya masih gedungnya sedikit terus jadi rapet itu penuh, labnya 2, perpustakaan 2, buah karya dari beliau. Kelasnya ya itu kebetulan rezekinya SMP 26 melalui mengajukan proposal ke dinas. Cukup menarik juga Bu, di SMP 4 ternyata Ibu memulai hingga adiwiyata ya, nasional ya. Sekilas diceritakan seperti apa? Ya dulu SMP 4 ya, SMP 4 itu memang tempatnya kecil, sempit. Ini apa yang bisa saya kembangkan di sini? Nah, terus waktu itu ketemu yang di LH itu ya. Saya tanya-tanya apa mungkin kalau sekolah sempit itu bisa untuk adiwiyata. Oh bisa, ternyata bisa. Persyaratannya kan banyak, itu saya pelajari. Akhirnya kita sampaikan ke teman-teman, mau nggak sekolah adiwiyata? Mereka semangat ya. Kalau mau ya konsekuensinya kan harus gini kerja keras dan sebagainya. Akhirnya mereka semangat ya. Bahkan hingga juara dari nasional. Dari nol juara 1 kabupaten, provinsi sampai nasional. Luar biasa. Begitupun saat Ibu dipercaya di SMP 2 ternyata syarat prestasi. Seperti juga akhirnya memulai marching band SMP 2 yang sampai sekarang namanya juga sangat besar sekali. Ya, dulu Sekilas SMP 2 Bu. Nah, kalau SMP 2 banyak ya. Banyak sekali. Termasuk pembangunan fisiknya juga banyak sekali. Ya, ada 7 yang besar ya menurut saya. Itu yang pertama menyelesaikan pembangunan 2 ruang kelas itu yang di atas panggung. Terus lapangan basket juga dulu kan sudah rusak ya, lapangan basket dan sekitarnya termasuk Basibu. Terus ini kita ada program untuk air minum bersih itu, air minum sehat itu dengan Aqua. Setahun saya kerjasama dengan Aqua, anak-anak menyisihkan 1.000. Nah yang 1.000 itu saya buat untuk belanja Aqua dan saya bisa untuk langsung mobil elek. Jadi saya beli mobil untuk memang dulu cita-cita saya memang seperti itu. Kalau ada kesempatan SMP 2 itu ingin punya mobil untuk anak-anak lomba karena banyak sekali banyak kegiatannya dan itu sangat bermanfaat. Iya sangat bermanfaat banget. Terakhir Bu, ini Ibu Pona 1 Juni nanti apa pesan-pesan untuk dunia pendidikan dan apa yang akan Bu lakukan? Tentunya karena banyak sejarah positif itu untuk dunia. Ya tentunya saya berharap ya nanti kepala-kepala sekolah yang baru itu di mana saja ya pokoknya ya tetap harus bekerja, harus semua harus diperhatikan dari siswanya, gurunya, peningkatan SDM guru, peningkatan ini prestasi siswa semua. Jadi amanah menjadi KS harus dimaksimalkan ya. Semua harus di manage dengan bagus.
uang sedikit ya dikelola gimana supaya tetap bisa. Jangan terkendala atau takut dengan Iya. uang yang sedikit Bu ya. Di sini uangnya sedikit sekali tapi bisa. Bisa ya. Bisa. Bangun kami tidak harus banyak itu. Itu hanya 78 juta tapi bagus banget. Nanti coba dilihat. Siap. Makasih Bu Yosi. Mudah-mudahan selalu bermanfaat di mana nanti kembali ke masyarakat juga selalu bermanfaat.